Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Sudah terlambat, menghela nafas. Di sudut kerumunan yang biasa-biasa saja, seorang lelaki tua berjubah hitam menghela nafas pelan, alis putihnya berkerut. Saat itu, saya pergi ke pegunungan Tiandang untuk mempelajari lebah bulu. Saya ingin menjinakkan mereka dan menjadikan mereka binatang iblis The Guardian dari kota bulan merah, tetapi saya masih gagal, hanya karena saya tidak dapat menemukan ratu lebah. Saya tidak menyangka Ling Baiyi akan menyodok sarang lebah. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita yang juga terbungkus jubah hitam. Dia berkata dengan lembut, sepertinya Ling Baiyi juga orang yang bijaksana dan banyak akal. Alis lelaki tua itu rileks, dan dia tersenyum. Di dunia ini, untuk bisa mencapai level ini, siapa di antara kalian yang idiot? Ayah, kamu benar, wanita itu membungkuk sedikit dan berkata. Kedua orang ini adalah Ning Kewei dan Ning Keyun. Jubah hitam mereka seharusnya sangat mencolok, tetapi mereka tampaknya telah menggunakan teknik rahasia, jadi tidak ada yang mau melihat lagi. Wajah Ning Kewei terlihat lebih tua dari sebelumnya, tetapi dia penuh energi. Dia berkata, mari kita lihat saja dengan tenang, mungkin ada hasil yang tidak terduga. Pertempuran ini tidak sederhana, tetapi terlebih lagi di luar medan perang. Ning Keyun mengangguk seolah-olah dia mengerti, tetapi matanya penuh dengan keraguan. Kemunculan sejumlah besar lebah-lebah bersayap segera menimbulkan keributan. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran segera mundur beberapa ribu kaki, takut mereka akan terlibat. Wan Yiqian juga terkejut, apa yang terjadi? Dari mana lebah-lebah ini berasal? Jumlah puluhan ribu masih terus bertambah, pori-pori semua orang terbuka dan mereka merinding di sekujur tubuh. Bas bas bas. Puluhan ribu lebah merah bersayap tersebar dan terbang menuju ratu lebah dalam jumlah besar. Tangisan mereka seolah dipenuhi dengan kesedihan. Reaksi pertama semua orang adalah rasa sakit yang tajam di telinga mereka. Sejumlah besar lebah bulu terbang berputar-putar di atas ratu lebah, dan segera bergegas menuju para seniman bela diri ke segala arah. Hentikan dia! Ding San berteriak kaget, jangan biarkan mereka menyebar. Dia membuka tangannya, dan beberapa aurora terang melesat keluar, berubah menjadi jaring cahaya yang saling terkait yang menutupi area itu. Ci. Sejumlah besar lebah berbulu dibakar menjadi abu ketika mereka bersentuhan dengan aurora. Jenazah mereka berserakan di udara seperti sisa kertas, dan lebih dari setengahnya dibersihkan dalam satu gerakan. Ding San menjentikkan kelima jarinya, dan kekuatan aurora menembus langit dan bumi, menyebar ke segala arah. Langit, yang ditutupi oleh lebah, menjadi cerah. Baru pada saat itulah hati kacau semua orang sedikit tenang. Ada begitu banyak orang kuat yang berkumpul di sini, memikirkannya saja membuat mereka merasa nyaman. Selain itu, tindakan Ding San segera menarik perhatian semua orang, dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut dan serius. Dikabarkan bahwa Ding San telah melangkah ke transendensi ilahi, dan rumor ada di mana-mana, sehingga sulit untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, rumor itu kemungkinan besar benar. Hati banyak orang menjadi berat. Apa yang terjadi? Bisakah kita tidak membunuh lebah ini? Hati semua orang, yang baru saja ditenangkan, sekali lagi tersentak. Di langit, sejumlah besar lebah berbulu muncul di mana aurora telah menyapu, ratusan dan ribuan dari mereka membentuk tim dan menyebar seperti badai, dan jumlahnya tumbuh secara eksponensial. Wan Yiqian terkejut, mungkinkah semua lebah bulu di sabuk badai ada di sini? Kita dalam masalah, kata Yun Xiao serius. Badai itu panjangnya ratusan mil dan lebar, dan ada lebah yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Jika mereka semua datang, seluruh kota Yan yang baru akan selesai. Orang-orang dari serikat pedagang tiba-tiba merasa hati mereka menjadi dingin. Setelah kota Songyue dihancurkan, butuh banyak upaya untuk membangun kembali kota baru, dan skala serta pertahanannya lebih dari 10 kali lebih besar. Itu bertekad untuk menjadi kota nomor 1 di dunia, namun, itu hanya beberapa saat, dan mereka akan menghadapi ujian kehancuran kota. Tornado mengembun di udara dan melesat keluar. Para seniman bela diri yang menonton dari jauh terpaksa mengambil tindakan dan mulai membunuh lebah bulu.
Banyak dari mereka telah menerobos pertahanan serikat pedagang dan menyebar ke kota. Pembangkit tenaga listrik di bawah pangkat tertinggi bela diri hampir tidak akan mampu menahan badai yang dibentuk oleh ratusan atau ribuan dari mereka. Manusia biasa langsung dilenyapkan, tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh badai, hanya menyisakan beberapa jejak darah di tanah. Ding San juga mengerutkan kening, meskipun dia tidak takut dengan hal ini. Situasi di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan kekuatan satu atau dua. Tubuh Yun Xiao terbakar, dan tornado mengelilinginya, tetapi mereka tidak berani mendekat. Dia membuat segel tangan, dan api di sekitarnya berubah menjadi beberapa perisai besar. Ledakan. Tornado ingin melarikan diri, tetapi perisai api menyusul mereka dan membakar semuanya. Api ilahi level 10-nya adalah kontra lengkap terhadap serangga iblis ini. Tetapi lebah-lebah itu terlalu tersebar, mereka tidak hanya terbang di udara di sekitar alun-alun pusat, tetapi jangkauan teleportasi juga semakin besar. Fei Yang, apakah kamu punya ide bagus? Wan Yiqian bertanya dengan cemas. Lebah ini datang dari daerah lain sesuai dengan aura teman-teman mereka, kata Yun Xiao sambil berpikir, akan sangat merepotkan jika terus menyebar seperti ini. Saya sarankan kita mengaktifkan formasi pertahanan kota dan menutup semua kekuatan spasial, lalu membakar semua lebah di kota, meskipun memakan waktu dan melelahkan, ini adalah metode yang paling langsung dan efektif. Ya, sederhana dan efektif. Wan Yiqian menamparkan kepalanya dan memerintahkan, aktifkan 3 susunan perlindungan kota dan segel semua kekuatan spasial, bahkan semut atau lalat pun tidak bisa datang ke sini. Tetua Agung memperluas formasi kebahagiaan kelahiran kembali yang hebat 10 kali lipat dan menjebak semua lebah, tidak membiarkan satu pun lebah melarikan diri. Kalian semua, ikuti aku untuk membunuh lebah ini, lagi pula, kita akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan tidak meninggalkan jejak auranya. Iya, semua orang berteriak serempak, sekarang mereka memiliki tulang punggung, efisiensi kerja mereka segera meningkat. Di kejauhan, beberapa sinar cahaya melesat ke langit, menunjukkan warna yang berbeda, mereka saling bersinar di udara, menyebar seperti payung dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, mereka bergabung dan membentuk penghalang 3 lapis, yang memanjang ratusan mil di udara dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu, ratusan orang muncul dari kehampaan dan berlari ke segala arah, mereka membentuk formasi untuk memblokir semua lebah dan mencegahnya menyebar lebih jauh. Kekuatan susunan yang kuat tampaknya melonjak keluar dari tanah, rune Arai terus bergulir di udara, menutup area beberapa mil di sekitar platform pertempuran perunggu kuno. Di bawah komando Wan Yiyi, semua ahli dari serikat pedagang dimobilisasi untuk mengepung dan memusnahkan lebah bulu. Segera, jumlah lebah berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di atas susunan bek 3 lapis, 2 sosok luar biasa berdiri di kehampaan. Salah satu dari mereka memiliki ekspresi dingin dan matanya seperti air dan kilat, seolah-olah mereka bisa melihat melalui segalanya. Jubah putihnya berkibar tanpa angin. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu ingin aku mencuri cangkang kura-kura. Apakah ini semua dalam perhitungan Anda? Itu hanya tebakan biasa. Untuk mencegah lebah menerobos, kita harus menyegel seluruh kota yang baru. Jika tidak, Anda bahkan tidak perlu muncul hari ini. Orang lainnya adalah seorang pemuda anggun dengan pakaian mewah. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya penampilan cangkang kura-kura, dan kamu telah menjadi musuh istana kegelapan lagi. Ada senyum di wajahnya saat dia membalik kartu tipis di tangan kanannya, lampu hijau mengalir dengan spiritualitasnya. Pria itu mendengus dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, matanya dipenuhi dengan kesombongan seolah-olah dunia tidak ada apa-apa di matanya. Dia mencibir, apakah saya memiliki beberapa musuh? Tidak masalah jika ada beberapa lagi. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, sekarang bukan waktu terbaik, kata tuan muda dengan pakaian mewah sambil tersenyum. Pria itu mengerutkan kening tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia terus dengan dingin melihat ke langit di luar. Kota yang baru berantakan. Tuan muda dengan pakaian mewah menatap wajahnya dan tiba-tiba tertawa. Apa, kamu mengkhawatirkanku? Tidak, jawab pria itu, saya hanya merasa aneh. Kamu membantuku hanya untuk membuatku menguji Gu Fei Yang. Kamu bisa melakukannya sendiri. Tuan muda dengan pakaian mewah tersenyum dan kemudian menarik kembali senyumnya. Dia menatap mata pria itu dan berkata dengan serius,
karena aku penasaran, aku tidak tahu apakah kamu mati atau hidup, dan aku tidak ingin melihatmu mati. Oh, Tuan Muda Yu, yang dikenal mengetahui masa lalu dan masa depan, sebenarnya adalah pembohong, pria itu terkekeh. Tuan Muda dengan pakaian mewah juga tertawa dan berkata, karena kamu tahu aku pembohong, mengapa kamu mempercayaiku? Mungkinkah Kaisar Bela Diri Nightshade, Ling Baiyi, telah kehilangan kepercayaan dirinya dan mulai percaya pada takdir? Tidak masalah apakah itu takdir atau bukan, selama itu sesuatu yang ingin saya lakukan, bahkan jika itu adalah dewa, saya akan tetap membunuhnya tanpa ragu-ragu. Mata Ling Baiyi dipenuhi dengan niat membunuh. Duanmu Yuyu merasakan niat membunuh yang tampaknya memiliki substansi dan sedikit terkejut, namun, dia langsung kembali normal dan tersenyum, saya ingin bertemu Kaisar Bela Diri Ye Ying, Dewa Pembantaian. Ling Baiyi sepertinya telah mendengar sesuatu, dan pupil matanya menyusut, dia mendengus, dan semua niat membunuh di sekitarnya menghilang, dia kembali ke penampilan arogan normalnya. Duanmu Yuyu tertawa ringan, kartu remi yang berputar di antara jari-jari tangan kanannya tiba-tiba berhenti, dia menjentikannya dan menembaknya. Kartu itu menerobos kehampaan dan terus berputar di atas kota Yan baru, karena berada di luar formasi dan kota berantakan, itu tidak menarik perhatian siapapun. Kartu itu terbalik dan mengungkapkan pola di atasnya, itu dicetak dengan kura-kura coklat keabu-abuan, cangkangnya seperti puncak gunung, dan kepala kura-kura berbentuk segitiga dengan gigi terbuka, itu terlihat aneh dan menakutkan. Ledakan. Dengan ledakan percikan api ringan, kartu itu terbakar dan melayang tertiup angin. Apa? Suara dan nyala api segera menarik perhatian Yun Xiao, dia mendongak dan melihat pemandangan di matanya, apa itu? Wan Yiqian mendengar bisinya dan mengikuti tatapannya. Dengan penglihatan mereka secara alami bisa melihat kartu yang terbakar dengan jelas, namun, dengan sekilas, kartu itu benar-benar berubah menjadi abu, hanya menyisakan beberapa abu hitam yang tertiup angin. Itu lalat capung, jantung Wan Yiqian berdetak kencang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada yang salah dengan benda itu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ledakan. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan sebagian besar bangunan di kejauhan runtuh, alun-alun tengah retak dan runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh besar terus-menerus terdengar dari tanah, seolah-olah sesuatu sedang terjadi di kedalaman bumi, dan bumi sedang terkoyak. Ledakan. Saat semua orang sangat terkejut, puncak gunung menyembur keluar dari tanah, terus memanjang ke langit. Apa-apaan ini? Orang-orang dari serikat pedagang semua berteriak dan mundur di sepanjang puncak gunung. Seluruh tanah runtuh dan terbelah sejauh 1000 mil. Segera setelah itu, kepala kura-kura besar muncul seperti rebung, taring putihnya yang panjang berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan matanya seukuran lentera, memancarkan cahaya dingin. Itu binatang penjaga keluargaku, cangkang kura-kura. Seseorang di kerumunan tiba-tiba berteriak ketakutan, dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara, "Papa," bisa terdengar, matanya dipenuhi dengan amarah saat dia meraung, "Ling Baiyi, ternyata kamulah yang mencuri The Guardian Beast, sial." Di bawah kemarahan mengerikan pria itu, kristal es samar mengembun di sekitar tubuhnya, para seniman bela diri di sekitarnya gemetar, merasakan hawa dingin yang tak terbatas menembus ke dalam tulang mereka, dan buru-buru mundur dengan ngeri. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Dia adalah wakil istana Beiming Istana Kegelapan, gantung Yi Feng. Apa? Wakil istana penguasa Istana Kegelapan Beiming juga ada di sini. Apa yang aneh tentang itu? Tidak aneh bagi siapapun untuk datang untuk acara sebesar itu, yang aneh adalah binatang penjaga keluarga Beiming itu dicuri, ini benar-benar penghinaan besar. Itu benar, jika The Guardian Beast bisa dicuri, saya khawatir seluruh Istana Kegelapan Beiming akan dirampok lain kali, namun, kemampuan mereka untuk menutup berita cukup mengesankan, mereka bahkan tidak mendengar tentang masalah sebesar itu. Semua jenis obrolan kosong memasuki telinga Yi Feng, membuatnya semakin marah, flus merah di wajahnya membentuk kontras yang tajam dengan biru muda dari udara dingin di sekitarnya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berkata dengan dingin, "Ini akan merepotkan, kura-kura adalah binatang iblis dimensi tipe bumi yang sangat kuat, Ling Baiyi pasti telah memprediksi bahwa formasi pertahanan kota akan menutup ruang, jadi dia siap." Cangkang kura-kura terus muncul dari tanah,
dan sejumlah besar lebah bersayap mulai berkerumun keluar dari cangkang seperti gunung, berubah menjadi badai yang menyebar, dan kecepatan peningkatannya semakin cepat dan lebih cepat. Tuan Hang Yifeng, cepat bawa binatang iblismu pergi. Wan Yiqian berteriak kaget dan marah. Binatang penjaga tampaknya telah terganggu, saya tidak bisa berkomunikasi dengannya dengan indera ilahi saya, kata Hang Yifeng cemas. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa mengirimkannya ke barat. Wan Yiqian berkata dengan marah, tongkat naga merah di tangannya berubah menjadi naga melingkar yang merayap di sekitar tangannya seperti ular. Badai lebah yang baru saja ditekan diaduk lagi setelah munculnya cangkang kura-kura, itu bahkan lebih bergejolak dari sebelumnya, dan Wan Yiqian sedikit bingung dan jengkel. Hang Yifeng terkejut, tunggu. Beri aku waktu, aku pasti bisa membujuknya. Petik 2. Dia terbang ke depan cangkang kura-kura dan dengan panik memberi isyarat dengan tangannya sambil terus-menerus melantunkan mantra. Kepala kura-kura perlahan menyusut kembali ke dalam lubang, sementara cahaya dingin berkedip-kedip di kedua taringnya, membuatnya bersinar terang dan mengeluarkan asap ringan. Hang Yifeng segera menutup mulutnya, seolah-olah dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dahinya tertutup rapat dengan butir-butir keringat kecil, dan dia sangat waspada, ini karena kura-kura itu sepertinya akan menyerang. Sua-sua, dua sinar cahaya yang menusuk keluar dari taring, dan langit terbelah. Hang Yifeng kaget, untungnya, dia sudah siap, dia melambaikan lengan bajunya di depannya, membentuk lingkaran yang seperti giok dan cermin. Ledakan, kekuatan tebasan menghantam jade mirror dan langsung meledak menjadi lampu neon yang tak terhitung jumlahnya, beberapa lampu bahkan melewati dan langsung mengenai tubuh Hang Yifeng, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Hang Yifeng sangat khawatir, kekuatan Gui Chen saat ini tampaknya jauh di atas sebelumnya. Yun Xiao mengarahkan pandangannya pada cangkang kura-kura, pupil matanya, yang sebesar lentera, sedikit merah dan dipenuhi dengan kekerasan, cangkang kura-kura ini sama dengan kalajengking raksasa sebelumnya, beberapa jenis teknik rahasia telah dilemparkan padanya untuk terus-menerus merangsang potensi di tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif dalam waktu singkat, saya khawatir itu tidak akan berguna setelah itu. Hang Yifeng sangat terkejut dan marah, ini adalah The Guardian Beast dari Dark Palace mereka, dan mereka tidak bisa membiarkannya dirugikan sama sekali. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkannya hidup. Wan Yiqian berkata dengan dingin. Tongkat naga merah terbang keluar dari tangannya dan berubah menjadi naga di udara, ia menukik ke bawah dan membuka mulutnya untuk menggigit kepala kura-kura. Ledakan, gunung di punggung kura-kura tumbuh sekali lagi, dan seluruh kepala dan anggota tubuhnya menyusut kembali, itu seperti gunung yang berdiri di tanah, tanpa celah. Kepala naga merah dengan keras menghantam puncak gunung, tetapi sangat terguncang sehingga terus berguling di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Wan Yiqian berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget dan marah, Hang Yifeng, ada apa dengan kulit kura-kura ini? Ekspresi Hang Yifeng juga sangat jelek saat dia berkata, cangkang-cangkang kura-kura terbentuk setelah terus melahap benda-benda tipe bumi selama puluhan ribu tahun, ini sangat kuat dan sulit untuk dipatahkan. Melihat jumlah lebah meningkat, Wan Yiqian berkata dengan marah, jika saya tidak bisa memecahkan cangkang gunung ini, saya akan mengirimkannya ke barat. Saudara Dingsan, aku harus merepotkanmu untuk mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa kuat puncaknya, itu tidak bisa memblokir serangan transendensi ilahi. Meskipun Dingsan juga terkejut, melihat penyebaran lebah tidak baik untuk siapapun, dia masih berkata, itu terkondensasi dari kekuatan elemen bumi 1000 tahun, saya mungkin bisa menghancurkannya jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, tapi saya khawatir itu adalah lalat capung dari kota Yan baru. Hati Wan Yiqian menjadi dingin, itu normal bagi seorang ahli transendensi ilahi untuk menghancurkan setengah dari sebuah kota, jika penghalang digunakan untuk menekan akibatnya, itu akan membutuhkan kekuatan ratusan orang, jika formasi kelahiran kembali besar terkena serangan ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Aku tidak terlalu peduli lagi. Wan Yiqian berkata dengan suara yang dalam, jika kita tidak memotong jalur lebah bersayap ini, seluruh kota Yan baru akan hancur. Saudara Dingsan, tolong lakukan, saya akan meminta tetua agung untuk menyiapkan formasi untuk membuka penghalang dan menekan akibatnya. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah, biarkan aku mencoba. Hati-hati,
Yun Xiao tiba-tiba berkata, orang. Dia membuka tangannya, dan puncak tusita 5 warna perlahan terbang dan jatuh dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi meteorit, dan tekanannya sangat besar sehingga langsung membakar udara, seluruh ruang terus-menerus berubah bentuk di bawah tekanan batu besar ini, membentuk corong, sosok orang-orang di dekatnya terentang, dan mereka mundur karena terkejut. Ledakan. Saat puncak surgawi Tusita menyentuh cangkang puncak, tanah bergetar dan pegunungan bergetar, puncak surgawi Tusita berguling turun dari kerak gunung dan seluruh gunung langsung runtuh, berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Apa? Mata Hang Yifeng hampir keluar dari rongga mereka, dia sangat jelas tentang kekuatan kerak gunung, pada saat ini, itu memang tidak berdaya seperti lereng tanah karena hancur satu demi satu. Li Yun Xiao, beraninya kamu membunuhku, kura-kura Suangmong. Dia berteriak marah. Aku sudah membunuhnya, kata Yun Xiao dengan santai, apa maumu? Petik 2. Baiklah. Hang Yifeng berkata dengan marah, aku tidak peduli apakah kamu Gu Feiyang atau Ying Luo. Diam, Yun Xiao menyela dengan tidak sabar, bisakah kamu? Aku akan membunuh kura-kuramu dan kemudian kamu jika kamu terus berbicara. Hang Yifeng menghirup udara dingin, wajahnya pucat karena marah, tetapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat puncak cangkang runtuh. Arg, tangisan menyedihkan kura-kura datang dari dalam kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, langit runtuh dan bumi retak, seluruh tubuh kura-kura hancur berkeping-keping, dan bumi penuh dengan lubang. Ayah, aku tidak menyangka mereka akan menembus cangkang kura-kura dengan mudah, dalam kehampaan, Duanmu Yuyu memarahi dengan lembut dan berkata dengan muram, kekuatan elemen tanah yang dipancarkan oleh senjata tingkat mendalam di tangan Yun Xiao sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada cangkang kura-kura, ini naksir sepihak. Ling Baiyi menjawab dengan dingin, aku tahu hewan itu tidak akan berguna, izinkan saya secara pribadi mengirim seluruh serikat pedagang dalam perjalanannya. Sosoknya bergerak dan dia berjalan ke depan, cahaya putih melintas di kehampaan. Duanmu Yuyu memanggil dan berkata, jangan terburu-buru, saya masih memiliki beberapa kartu di tangan saya, paling tidak, aku akan mematahkan formasi terlebih dahulu agar kamu tidak menyesalinya. Petik 2. Tidak perlu. Gema samar terdengar, dan sosok Ling Baiyi menghilang ke dalam kehampaan. Ayah, aku terlalu impulsif. Duanmu Yuyu menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, jangan mati secepat itu. Di kota Xinyan, Wan Yiqian sangat gembira, Fei Yang, kamu telah membantuku lagi. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao mengingat puncak surgawi Tusita dan berkata dengan acuh tak acuh, saudara Yiqian terlalu sopan, karena aku telah berjanji untuk membantumu, aku secara alami akan melakukan yang terbaik. Tidak bahwa orang yang paling aku percayai selama ini adalah kamu, kata Wan Yiqian dengan gembira. Dia melirik Hang Yifeng di kejauhan dan wajahnya sangat gelap hingga meneteskan air, dia mendengus pelan dan berkata, Tuan Yifeng, Anda tidak bisa menyalahkan Fei Yang atas kematian kura-kura ini, semua pahlawan di dunia dapat menjadi saksi, jika menjadi istana kegelapan tidak masuk akal, maka serikat pedagang akan bertanggung jawab, jika mereka punya ide, datanglah saja kepada saya. Petik 2. Wajah Hang Yifeng pucat, dia mengepalkan tinjunya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah Gui Huang meninggal, formasi pertahanan kota menutup semua ruang lagi, jumlah lebah bersayap mulai berkurang, dan sejumlah besar dari mereka dimusnahkan. Tiba-tiba, rantai putih besar muncul di atas mereka, seolah-olah bima sakti melintasi langit, dan itu merobek celah di formasi pertahanan kota. Seluruh kota mulai bergetar hebat, dan retakan yang diciptakan oleh puncak surgawi Tusita mulai menyebar semakin jauh. Bum bum bum, suara memekakkan telinga dan fluktuasi energi dari formasi penjaga kota besar melesat di udara secara acak, dan seluruh dunia berada dalam kekacauan. Ling Baiyi, kamu di sini untuk mati. Wan Yiqian terkejut dan marah. Dia menghilang dari tempat aslinya dan muncul kembali 10.000 meter di langit pada saat berikutnya, tongkat naga merah berubah menjadi naga dan terbang keluar dari tangannya, menggigit sutra putih. Sungguh memalukan. Suara sedingin es bergema saat sosok Ling Baiyi muncul, dia berdiri dengan tenang di atas sutra putih dengan ekspresi santai. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan, setelah menyerang beberapa inci,
dia tiba-tiba berhenti, dia menyatukan kedua jarinya dan menarik garis di udara, langit langsung terbelah. Naga merah jatuh ke celah dan dipotong kembali ke bentuk aslinya, tongkat itu dikirim terbang kembali. Ini Ling Baiyi. Seseorang di bawah berteriak ketakutan, segera, semua orang menatap langit dengan kaget, semuanya bersemangat dan gugup. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, mata Ming Zhen berkedip dengan cahaya aneh, dan cermin juga memancarkan cahaya hangat. Kamu terlalu jauh. Wan Yiqian meraung marah, meraih tongkat naga merah, dan bergegas ke depan, memukul kepala pihak lain dengan tongkat di kedua tangan. Ling Baiyi maju selangkah, dan cahaya putih menyala, dia hanya tersisa dengan bayangan yang dihancurkan oleh tongkat naga merah. Tubuh aslinya sudah muncul 1000 kaki jauhnya, dia menyatukan dua jari dan membentuk rune di udara, lalu menunjuk ke barisan pembela. Ledakan, bola cahaya meledak dari formasi, seperti pusaran air di laut, terus-menerus tenggelam, 3 lapisan cahaya menjadi terang pada saat yang sama, tidak dapat menahan kekuatan pukulan itu. Kekuatan yang besar dan perkasa terus-menerus ditransmisikan dari cahaya formasi dan menyebar di langit di atas kota Yan baru. Semua orang menahan napas, merasa seolah-olah mereka sedang melihat ke bawah ke langit dan bumi. Formasi besar dari perlindungan kota Serikat Pedagang tidak mudah dipatahkan. Wan Yifei mendarat di lampu formasi, menginjak cahaya warna-warni di bawah kakinya, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan. Esensi langit dan bumi, pembentukan yin dan yang, semua makhluk hidup lahir, dan roh dibagi menjadi Dao Yi. Cahaya warna-warni melonjak dari formasi dan menutupi tubuhnya, itu menjadi transparan seperti kaca, seperti baju besi ilahi. Kemudian, dia menghilang dari tempat aslinya dan muncul kembali di depan Ling Baiyi, dia membuka tangannya dan menamparkan Ling Baiyi. Seluruh susunan mulai bergetar saat dia bergerak, dan tampaknya menjadi jauh lebih redup, namun, banjir yang telah tenggelam terus naik, menahan kekuatan Ling Baiyi. Berubah menjadi roh formasi. Wan Yiqian memang brilian. Ming Zhen berseru, dia menggabungkan kekuatan 3 formasi penjaga kota besar dan menggunakan dirinya sebagai roh untuk menutupi kesenjangan antara dia dan Ling Baiyi. Petik 2. Sepertinya aku tidak membutuhkan formasi untuk melawan Ling Baiyi, bagaimana jika dia bukan pria sederhana? Dia telah menunggu waktunya selama bertahun-tahun, dan dia akhirnya akan menjadi besar. Kata Ming Jian, di antara orang dewasa, bagaimana jika kita bisa menang? Seseorang di sampingnya bertanya dengan heran. Akan sulit untuk menang, gumam Ming Zhen sambil membelai dagunya, tapi akan mudah bagiku untuk menggambar dengan Ling Baiyi setelah aku berubah menjadi roh sejatiku dan menyerap kekuatan dari 3 formasi. Besar, ledakan. Begitu Ming Zhen menyelesaikan kalimatnya, Ling Baiyi, yang berada di udara, membanting telapak tangannya ke bawah juga, langsung menekan telapak tangan kaca raksasa Wan Yiqian dan mengirimnya jatuh. Ledakan, ledakan, tubuh Wan Yiqian terus tenggelam, seolah-olah dia telah ditampar ke lempengan lumpur, cahaya di tubuhnya juga menjadi sangat tidak stabil. Tuanku, Wan Qian sepertinya tidak bisa bertahan, kata pria itu kaget. Jangan khawatir, ini baru permulaan, tidak akan mudah untuk melupakannya, jawab Ming Zhen. Ledakan, getaran besar datang dari lampu formasi, cahaya mengkilap di tubuh Wan Yiqian benar-benar tersebar, seluruh tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam, jatuh ke tanah dengan ledakan. Orang itu tercengang dan terikat lidah saat dia berkata, "Yang mulia, Bian ini." Ming Zhen, Wan. Ming Jian menyeka keringatnya dan berkata, aku tidak menyangka Wan Yiqian begitu rentan, sepertinya ketiga formasi tidak bisa menghentikan Ling Baiyi, ini akan menjadi pertempuran sepihak, sekarang, semuanya terserah pada formasi kelahiran kembali yang hebat. Setelah Ling Baiyi mengirim Wan Yiqian terbang dengan satu pukulan telapak tangan, dia mundur alih-alih maju dan berteleportasi beberapa ribu kaki jauhnya. Ledakan, sebuah cahaya formasi menembus udara tempat dia berdiri, dan ribuan tubuh cahaya berlapis kaca muncul lagi, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan menunjukkan, dan cahaya formasi segera mengejarnya. Sekali lagi, Ling Baiyi melompat dan menghilang dari langit di atas formasi. Lampu formasi turun dan kemudian menghilang. Aura Wan Yiqian melonjak ke langit, dia seperti dewa saat dia berteriak, Ling Baiyi, keluar dari sini. Suaranya menyebar dan mengguncang dunia. Tuhan, Ling Baiyi telah melarikan diri.
Pria itu tercengang. Mingjian, Yingluo, tidak bisakah kamu menutup mulutmu dan menonton pertempuran yang mengguncang dunia seperti itu? Wajah Mingzhen gelap saat dia berkata dengan marah, dia membangkitkan emosi saya dan bahkan pikiran saya tidak jelas. Jika kamu mengajukan pertanyaan lagi, aku akan mencabik-cabikmu. Dia memelototi seniman bela diri itu dengan marah, seniman bela diri itu terkejut dan dengan cepat mundur, tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Ribuan benda di langit tampaknya telah menyatu dengan pembentukan cahaya, dan tidak ada perbedaan di antara mereka, mereka berkedip-kedip di bawah sinar matahari. Keluar, jika mereka bahkan tidak bisa mematahkan 3 formasi penjaga kota, bagaimana mereka bisa bertarung melawan seluruh serikat pedagang? Bukankah kamu meminta untuk dipermalukan? Apakah kamu lelah hidup? Suaranya menyebar seperti gelombang, memicu gelombang awan. Seperti yang diharapkan dari kepala serikat pedagang dan kepala toko harta karun, puji Mingzhen, hanya aura ini saja tidak kalah dengan penguasa bela diri yang bergelar. Dengan 3 formasi agung ini, kekuatan Wan Yiqian saat ini mungkin di atas kekuatan Ling Baiyi. Mingjian mengangguk dan berkata. Cahaya ungu tiba-tiba muncul di langit, berputar ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Hati-hati, Yun Xiao berteriak, hati-hati. Murid Wan Yiqian berkontraksi, dia bisa merasakan kekuatan cahaya ungu tanpa peringatan apapun, semua pori-pori di tubuhnya berdiri, dengan teriakan keras, dia mengatupkan tangannya dan tiba-tiba menamparnya ke langit. 3 istana naik turun, sungai kereta mengalir. Lampu formasi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Wan Yiqian, berubah menjadi halo warna-warni yang terus berputar. Ledakan, sinar cahaya ungu sebenarnya adalah pedang panjang ramping, membawa ki ungu tak berujung, dan itu menebas. Murid Wan Yiqian tiba-tiba terbuka, dan cahaya kaca di tubuhnya segera runtuh. 3 lampu formasi di langit. Di atas kota Yan baru langsung menjadi kabur. Petik 2. Wan Yiqian berteriak kesakitan, dan tubuhnya gemetar di bawah pedang ungu, kaca di sekitar tubuhnya retak lapis demi lapis seperti baju besi. Tangan Wan Yiqian tiba-tiba tergenggam, dan tubuhnya meledak dengan ledakan. Lampu merah melesat keluar dari ledakan dan mendarat di tanah dalam sekejap, membentuk tubuhnya, namun, wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. Mingzhen, Wan. Mingjian terbatuk, meskipun kekuatan Wan Qianqian telah meningkat pesat, Ling Baiyi adalah penguasa bela diri bergelar sudah dalam ekspektasi kami bahwa dia bisa menembus 3 lapis pertahanan dengan satu gerakan dan melukai Wan Qianqian. Itu benar, pedang ungu itu seharusnya menjadi pedang pribadi Ling Baiyi, pedang ungu 6 luka. Mingzhen mengangguk. Setelah pedang panjang ungu mengalahkan Wan Yiqian, pedang itu berputar di udara, berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu, dan menghilang. Mingzhen, Wan. Mereka berdua merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka menatap mereka dengan mata aneh, wajah lama mereka segera memerah, mengungkapkan rasa malu dan marah. Setelah itu, cahaya formasi di langit mulai menyebar satu persatu, seperti kembang api yang terus meledak di langit. Sosok putih bersih perlahan turun dengan tangan di belakang punggungnya. Seluruh dunia menjadi sunyi secara tidak normal, seolah-olah waktu telah berhenti, dan hanya sosok itu yang merupakan satu-satunya gerakan di alam semesta. Bas. Begitu formasi perlindungan kota rusak, segel spasial semuanya terbuka, dan lebah bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang lagi. Orang-orang dari serikat pedagang akhirnya bereaksi kaget. Masuk ke formasi, Chen Zongqi berteriak. Dia maju selangkah dan berjalan menuju Ling Baiyi, tubuhnya bergantian antara terang dan gelap seolah-olah dia tidak berada di ruang ini. Ratusan pembudidaya yang kuat muncul di sekitarnya, mereka mengatur diri mereka dalam posisi tetap dan mengepung Ling Baiyi dalam formasi. Semua orang merasakan tekanan yang besar dan tidak bisa dijelaskan, sosok itu hanya berdiri di sana, tetapi seolah-olah dia telah menduduki tahta tertinggi, membuat orang gemetar tak terkendali. Jangan panik, kita sudah sangat akrab dengan formasinya, selama kita bersatu, kita bahkan bisa membunuh dewa. Chen Zongqi muncul di langit dan menatap Ling Baiyi. Ketika semua orang melihat tulang punggung, mereka segera menjadi tenang dan mulai tenang dan berkonsentrasi, mengaktifkan susunan. Tiba-tiba, berkas cahaya formasi melesat ke langit, tubuh semua orang bersinar dengan cahaya, ratusan pilar cahaya seperti bintang di langit, menjebak Ling Baiyi dalam formasi. Kekuatan bintang yang sangat besar tampaknya bertaburan melalui ruang dan waktu,
langit damai dan sunyi, mengalir dengan pemandangan yang harmonis dan indah, seperti tanah suci kebahagiaan. Jadi yang disebut formasi pembunuhan kuno hanyalah formasi bintang, Ling Baiyi berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli jenis susunan apa itu adalah susunan yang bagus selama itu bisa membunuhmu. Chen Zongqi mendengus. Dia mengulurkan tangannya, dan platform pertempuran perunggu terbang, dengan tamparan, suara perunggu yang tajam bergetar saat menekan Ling Baiyi. Pada saat yang sama, ratusan pilar cahaya terus berubah, kekuatan yang besar dan agung muncul, itu murni dan berkilau, khusyuk dan membunuh. Ini bukan kekuatan bintang, ini kekuatan alam. Ekspresi Ling Baiyi berubah. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya, pergi ke neraka. Chen Zongqi mencibir. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan saat tubuhnya berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan di dalam pilar cahaya. Platform pertempuran kuno perunggu memancarkan kilau spiritual saat diagram di atasnya mulai dibuka. Di antara mereka, ada ribuan hal, tidak hanya berwujud, tetapi juga ubin kaca 7 harta karun, dan bahkan ratusan jenis perasaan yang berbeda. Ada sepotong bentuk dan warna yang unik, tetapi itu sangat mendalam dan tidak dapat diukur. Ini memang kekuatan dunia. Ekspresi Ling Baiyi sedikit berubah, platform pertempuran perunggu seperti dunia yang terus berkembang di depannya, dan dia terjebak di dalamnya. Di mana-mana khusyuk dan indah, dan dia tidak bisa melepaskan diri, matanya dipenuhi dengan kebingungan, dan ada kegembiraan di pupil matanya, seolah-olah dia tenggelam dalam keindahan yang tak terbatas ini. Ledakan. Platform pertempuran kuno perunggu hancur, menghancurkan ruang di sekitar Ling Baiyi, mengubahnya menjadi ruang gelap gulita tanpa dasar yang terus-menerus berputar. Sosok putih perlahan tenggelam ke dalamnya tanpa perlawanan. Mata semua orang terbuka lebar, seolah-olah ada galaksi di bawah panggung. Titik putih itu menjadi semakin kecil, dan akhirnya, tenggelam ke tanah. Apakah Yingluo menang? Semua orang tercengang. Itu tidak mungkin. Keberadaan yang begitu kuat dihancurkan hampir tanpa serangan balik. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Chen Zongqi juga sangat gembira, dia tertawa dan berkata, hahaha. Saya tidak menyangka itu memiliki efek ajaib seperti itu, bahkan Tuhan sejati tidak bisa keluar dari platform pertempuran, haha. Wan Yiqian juga tidak percaya. Ming Zhen mengepalkan tangan kanannya dan menamparnya ke tangan kirinya, ya. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 formasi pembunuhan kuno yang hebat, senjata yang bisa membunuh para dewa di jalannya. Dia membunuh begitu banyak prajurit negara abadi saat itu, dan Ling Baiyi bahkan bukan prajurit negara abadi. Ming Jian mengangguk terus-menerus, bahkan jika Ling Baiyi belum mati, kemungkinan besar dia terjebak di platform pertempuran kuno, selama formasi kelahiran kembali yang agung terus beroperasi dan sepenuhnya memurnikannya. Tidak akan ada kemungkinan dia membalikkan keadaan, meskipun pertempuran ini sedikit tidak terduga, itu masih dalam alasan. Ya, semuanya ada dalam perhitungan kita, kata Ming Zhen, mulai sekarang, tidak akan ada lagi Ling Baiyi di ranah seni bela diri surgawi. Saat kerumunan mendengarkan diskusi mereka, ekspresi mereka perlahan berubah dari terkejut menjadi sadar, seolah-olah mereka akhirnya mengerti. Yun Xiao menatap platform pertempuran kuno perunggu, mencoba untuk melihatnya, tetapi dia diblokir oleh kekuatan dunia yang kuat dan tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat ini, Chen Zongqi sedang duduk bersila dan melayang di depan platform pertempuran perunggu. Dia berteriak, jangan terganggu, semuanya, fokuskan energi Anda dan ubah Ling Baiyi menjadi debu. Ratusan orang bersemangat, jika mereka bisa membunuh Ling Baiyi, mereka akan bangga selama sisa hidup mereka. Mereka semua mengerahkan kekuatan penuh mereka dan terus-menerus melakukan semua jenis mantra. Pilar-pilar cahaya saling memantulkan di udara dan membentuk susunan yang sangat besar dan luas. Kekuatan mengerikan mengalir ke platform pertempuran perunggu kuno, itu khusyuk dan tampak seperti tanah suci kebahagiaan. Itu damai dan tenang di dalam dan di luar susunan. Dipengaruhi oleh susunan itu, banyak orang tampak bingung dan saleh, hampir berlutut. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Ling Baiyi, mengapa kita tidak melihat dengan cermin? Ming Zhen menyarankan. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang saat mereka menatap cermin dengan curiga, meskipun itu luar biasa,
mereka tidak percaya bahwa itu bisa melihat melalui energi dunia untuk mengintip ke kedalaman platform pertempuran kuno. Cermin ini hanyalah replika dari cermin asli, bisakah itu menahan kekuatan tembus? Ming Jian tampak sedikit ragu-ragu. Ming Zhen tertawa, kita akan tahu setelah kita mencoba, saya benar-benar ingin melihat seperti apa penampilan Ling Baiyi sebelum dia meninggal, saya yakin semua orang memiliki permintaan yang sama. Jika Anda benar-benar memiliki cara untuk menunjukkan apa yang ada di dalamnya, semua orang sangat ingin melihatnya, seru seorang pejuang. Sesosok perlahan muncul di kerumunan, itu adalah Duan Mu Yuyu, dia berdiri diam di sudut biasa-biasa saja, dan ekspresi terkejut melintas di matanya, dia memegangi dagunya dan berkata dengan berpikir dalam, ini benar-benar tiruan dari cermin harta karun Miao Xiang, siapa kedua pelawak ini? Petik 2. Begitu dia muncul, dia segera merasakan beberapa indera spiritual mendarat di tubuhnya, dia awalnya membentuk segel dengan satu tangan, ingin menghitung sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti, dia terkekeh dan meletakkan tangannya, berdiri di tengah kerumunan seperti orang biasa. Baiklah, kita akan menggunakan kekuatan kita untuk mengaktifkan kekuatan maksimum cermin, kata Ming Jian. Mereka berdua segera mulai membuat segel tangan, satu di kiri dan satu di kanan, melakukan gerakan yang sama sekali berlawanan, beberapa segel tangan dikirim ke cermin, dan gambar abu-abu tiba-tiba muncul. Apa, kekuatan dunia terlalu kuat dan tidak bisa menembus? Ming Zhen bertanya dengan kaget. Alis Ming Jian terkunci rapat, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, pupil Yun Xiao menyempit, dan dia segera menjadi waspada. Hamparan putih yang luas itu adalah pemandangan ketika kekuatan dunia pertama kali muncul, dia telah mengalaminya di kuali gunung dan sungai, apa asal-usul platform pertempuran perunggu ini? Bagaimana bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sebenarnya, platform pertempuran itu sendiri tidak mengandung kekuatan dunia, sebaliknya, itu dipadatkan dari kekuatan formasi kebahagiaan kelahiran kembali yang agung, itu mengandalkan kekuatan bintang-bintang yang tak terbatas untuk berubah menjadi dunia kebahagiaan kelahiran kembali yang hebat, yang menghasilkan pemandangan kabur yang mirip dengan pembukaan senjata suci. Dalam kekaburan, ada sosok samar yang duduk di udara, membuat segel tangan dengan satu tangan. Cahaya ungu pekat berenang di sekitar tubuhnya, seperti naga atau kuda, terus-menerus berubah bentuknya. Tidak bagus. Yun Xiao berteriak kaget, Ling Baiyi menyerap kekuatan dunia. Apa? Semua orang terkejut, mereka melihat ke cermin dengan bingung, seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Fei Yang, apa yang kamu lihat? Wan Yiqian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah tidak ada dari kalian yang bisa melihatnya? Kekuatan dunia terlalu kuat, kata Ming Zhen. Cermin tidak bisa melihatnya sama sekali, bisakah kamu benar-benar melihat sesuatu, Li Yun Xiao? Petik 2. Yun Xiao menoleh dan menemukan bahwa orang yang duduk bersila di bawah cahaya putih memang Ling Baiyi, dan cahaya ungu yang mengalir di sekelilingnya adalah senjata natal mistiknya, pedang ungu 6 luka. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan cermin yang pecah ini, tapi memang Ling Baiyi yang menyerap kekuatan dunia untuk berkultivasi, dia berkata dengan acuh tak acuh. Alis Chen Zongqi berkerut dalam-dalam dan dia berkata, Yingluo ini tidak terlalu mungkin, kan? Karena cermin tidak bisa terlihat, bagaimana bisa dilihat? Kata Ming Jian, Li Yun Xiao, kamu hanya mencoba menjadi misterius. Katakanlah aku sengaja membingungkan hal-hal, kata Yun Xiao, bagaimanapun, saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, dan saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan, adapun bagaimana menilai, itu terserah. Saudara Yiqian dan Penatua Agung Chen Zongqi. Wan Yiqian dan Chen Zongqi berada dalam posisi yang sulit, mereka saling memandang dan tidak bisa membuat keputusan. Saudara Dingsan, Saudara Qian Sheng, Kepala Penjaga Toko Han, bagaimana pendapat kalian beberapa orang? Wan Yiqian berbalik dan bertanya, saya tidak bisa membuat penilaian tentang masalah ini, jadi saya tidak berani berbicara dengan gegabah, kata Qian Sheng. Han Junting sedikit mengangguk, saya setuju dengan Presiden Qian Sheng, namun, Tuan Muda Yun Xiao memiliki mata bulan, dia memiliki kemampuan untuk melihat langit, kita harus menganggapnya serius. Bagaimana menurutmu, Saudara Ding San? Wan Yiqian memandang Ding San dan bertanya.
Tidak ada emosi di wajah Ding San, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, itu juga kalau dia memiliki sesuatu di hatinya yang tidak bisa dia pahami. Lebih baik percaya pada apapun daripada percaya pada sesuatu, kata Ding San. Oh, apa maksudmu? Murid Wan Yiqian menyusut. Bahkan jika Ling Baiyi benar-benar berkultivasi di dalam, hampir tidak mungkin baginya untuk maju 100 kaki dengan basis kultivasinya saat ini. Jadi kita mampu menunggu, tapi, jika kita secara membabi buta mengikuti penilaian Yun Xiao dan membuka platform pertempuran untuk umum, semua upaya kita akan. Wan Yiqian bertepuk tangan dan tertawa, itu benar, kita akan melakukan apa yang dikatakan saudara Ding San, tetua yang hebat, jangan berhenti sejenak, mari kita berpura-pura bahwa Ling Baiyi terjebak di dalam, tetapi tidak ada yang bisa bersantai, untuk berjaga-jaga. Wajah ratusan orang yang telah mengatur susunan menjadi serius, dan mereka menjadi lebih serius dan fokus. Apa yang dilihat Yun Xiao tampaknya adalah penghinaan mereka, dan mereka semua tampak marah. Jangan khawatir, Raja Menara, Ming Zhen tertawa, menurut kami, Ling Baiyi kemungkinan besar akan hancur. Kebahagiaan besar kelahiran kembali adalah salah satu dari 3 formasi kuno yang tidak menyenangkan, dan mereka yang terjebak di dalamnya tidak akan bisa melarikan diri. Wan Yiqian memiliki pemikiran yang sama, tetapi ada perasaan suram yang tertinggal di hatinya, yang membuatnya semakin kesal. Dari waktu ke waktu, dia memandang Yun Xiao, tetapi wajah yang terakhir sama acuhnya dengan Ding San, hampir tanpa ekspresi. Ekspresi Yun Xiao tidak berubah, tetapi hatinya kacau saat dia menatap cermin tanpa berkedip. Dia bisa melihat bahwa Ling Baiyi memang menyerap kekuatan dunia, selain cahaya berkedip dari 6 pedang ungu luka, ada juga ki ungu samar yang mengembun di depannya. Ki ungu menjadi semakin tebal, perlahan membentuk-bentuk baju besi. Armor itu dibuat dengan indah dan bisa menutupi hampir semua titik akupuntur di tubuh. Helm itu seperti setengah wajah dengan 2 tanduk di atasnya, yang sangat aneh dan menakutkan. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan, dan suara gemericik datang dari tenggorokannya. Murid bulan tidak hanya dapat melihat 1000 mil dengan satu pandangan, ia dapat menyerap penglihatan dari panca indera dan 6 indera, itu juga bisa merasakan kekuatan melonjak yang dipancarkan dari baju besi membuat jantungnya berdebar-debar. Armor macam apa ini? Dia sangat terkejut di dunia saat ini, bahkan dalam rumor, informasi tentang baju besi yang bisa dicari melintas di benaknya satu persatu, tetapi tidak ada yang cocok. Dalam pengetahuannya, Sutra Langit Iblis sudah menjadi eksistensi yang sulit dilampaui, namun, perasaan yang diberikan baju besi ini kepadanya bahkan di atas Sutra Langit Iblis. Dari mana Ling Baiyi mendapatkan barang seperti itu? Aura armor ini sangat cocok dengan niat membunuhnya, ini benar-benar sempurna. Hati Yun Xiao menjadi berat, kekuatan Ling Baiyi telah mencapai puncaknya, dan jika dia menggabungkannya dengan kekuatan baju besi, tidak ada seorang pun di seluruh kota Yan baru yang akan menjadi tandingannya, kecuali Ao Changkong benar-benar ada di sini. Pada saat ini, wajah Ling Baiyi sangat tenang dan tenang, segel tangan di tangannya menjadi sangat lambat, tetapi sangat aneh. Setiap kali dia membuat segel tangan, dia akan mengaktifkan susunan asal pada baju besi, seolah-olah itu benar-benar sinkron dengan segel tangan dari senjata tingkat yang mendalam ini. Perbaiki senjata tingkat yang mendalam. Yun Xiao tercengang, dia akhirnya mengerti apa yang dilakukan Ling Baiyi. Dia tidak mengolahnya sendiri, melainkan, dia meminjam kekuatan dunia ini untuk menyempurnakan baju besi ini. Kalau begitu, dia belum sepenuhnya menyempurnakan hal ini, tapi menilai dari gerakan terampil dan kompatibilitasnya, saya kira dia tidak jauh dari itu. Keringat dingin mengalir keluar dari dahi Yun Xiao, analisis Ding San memang benar, bahkan jika seseorang berkultivasi dalam kekuatan dunia, tidak mungkin untuk membuat terobosan lain dalam waktu singkat, tapi, siapa yang bisa mengira bahwa Ling Baiyi sedang menyempurnakan artefak yang mendalam, kasaya, di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, semua orang menunggu dengan tenang, hanya ratusan ahli yang terus melakukan segel tangan untuk mempertahankan pengoperasian platform pertempuran perunggu, masing-masing dari mereka sangat lelah sehingga pakaian mereka basah oleh keringat. Sudah lama sekali, apakah dia mati? Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, langsung menyebabkan banyak diskusi. Wajah Wan Yiqian suram sepanjang waktu,
dan iritasi di hatinya semakin kuat. Dengan naluri seorang pejuang, dia tidak akan merasakan frustrasi seperti ini tanpa alasan. Dia memandang Yun Xiao dan berkata, Fei Yang, apa pendapatmu tentang pemandangan yang kamu lihat? Saudara Yiqian, kata Yun Xiao, karena kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu nanti. Ekspresi Wan Yiqian sangat jelek, dan dia sepertinya merasakan sedikit penyesalan. Ada perubahan di cermin, mungkinkah itu telah sepenuhnya disempurnakan menjadi ampas? Ming Zhen tiba-tiba berseru. Semua orang berbalik untuk melihat ke cermin dan melihat bahwa kabut mulai beriak seperti air, seolah-olah kekuatannya menjadi sedikit kacau. Segera setelah itu, sejumlah besar cahaya ungu muncul darinya dan mulai berkedip di cermin. Sosok putih tampak terlihat dalam kekacauan itu. Dia tidak mati, seseorang berseru. Wan Yiqian sangat terkejut dan marah, dan kegelisahan di hatinya akhirnya dikonfirmasi. Dia berteriak, pertahankan platform pertempuran kuno. Chen Zongqi merasakan kekalahan yang luar biasa, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa formasi kebahagiaan kelahiran kembali yang hebat telah hilang. Tarik formasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras dan terbang lebih dulu. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung tersebar ke segala arah dengan cara yang tidak teratur. Pada akhirnya, semua orang terbang kembali, wajah mereka semua pucat. Platform pertempuran perunggu perlahan naik saat nebula muncul di sekitarnya. Pusaran seperti arus deras melonjak sekali lagi, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sosok putih, seperti sentuhan salju di langit, duduk di sana dengan tenang, tidak pernah berubah. Sekali lagi, pikiran Chen Zongqi terluka. Di bawah serangan kemarahan, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, dan dia dipenuhi dengan rasa kalah. Ling Baiyi, kamu pantas mati. Dia mengertakkan gigi dan terbang ke platform perunggu. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan sejumlah besar roh Qi bergegas ke telapak tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba menamparnya. Kekuatan telapak tangan itu seperti gunung yang bergerak, membanjiri pegunungan dan membalikkan lautan. Ling Baiyi membuka matanya sedikit, cahaya ungu melintas di sekitar tubuhnya, dan matanya melesat seperti pisau. Dia menatap Ming Zhen dan Ming Jian dan berkata dengan dingin, kalian berdua pelawak berani merusak hal baikku. Dia benar-benar mengabaikan telapak tangan yang mengejutkan. Ming Zhen sangat terkejut, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya bersinar di bawah tatapan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan mundur. Cermin berharga itu memancarkan cahaya pekat, yang menyinari wajah mereka, membuat mereka pucat. Ledakan. Telapak tangan Chen Zongqi mendarat dan menghancurkan seluruh pusaran deras. Ling Baiyi tidak dapat menahan serangan itu, seluruh tubuhnya terbang bersama dengan cahaya yang menghilang. Di bawah pakaian putihnya yang berkibar, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan kekaguman diri. Sungguh pria yang luhur dan sombong. Kata Yun Xiao, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Kamu meremehkan kami. Chen Zongqi berteriak dengan marah. Dia membuka tangannya dan mengubah kedua elemen menjadi satu. Diagram Qi berputar di telapak tangannya dan dia berteriak, pelangi putih menembus matahari. Tetua pertama, hati-hati. Jika Ling Baiyi berteriak, Chen Zongqi tidak akan menjadi tandingan untuk Ling Baiyi. Namun, Chen Zongqi telah mengesampingkan hidup dan matinya, semangat juangnya tinggi, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan. Dia menyerang dengan kedua telapak tangan. Jika dia panik, dia akan mengejar mereka. Penting bagi orang untuk mengetahui keterbatasan mereka sendiri. Tetua yang hebat, lihat dirimu sendiri, apakah Anda memilikinya? Petik 2. Ling Baiyi mencibir, dia mengangkat tangannya, dan cahaya ungu muncul di ujung jarinya. Dia berkata dengan dingin, pisau suara. Dentang, cahaya ungu di ujung jarinya sedikit bergetar, membuat suara logam, kekuatan tak terlihat ditebas. Ledakan, serangan telapak tangan Chen Zongqi segera terbelah menjadi dua, kekuatan bilas suara menembus tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Tiba-tiba, auranya dengan cepat menurun dan dia langsung menjadi putus asa. Melihat bahwa kamu telah membantuku menyempurnakan baju besiku, aku tidak akan membunuhmu dengan serangan ini. Tersesat. Pergi. Ling Baiyi berteriak. Chen Zongqi dikirim terbang seperti dia dipukul palu, darahnya berceceran di langit. Ratusan pembudidaya semuanya tercengang. Kepala tetua, yang biasanya tidak dapat dicapai di mata mereka dan yang kekuatannya menantang surga, sebenarnya sangat rentan. Jika Qian Yi marah,
dia menggunakan tongkat naga merah sebagai podao dan menyapunya secara horizontal. Ling Baiyi menghindarinya dengan lompatan ringan, dan tubuhnya terbang kembali seperti daun willow. Dia tertawa dan berkata, "Jika Anda memiliki trik lain, gunakan semuanya. Jika Anda kehabisan trik, itu akan menjadi kematian Anda." Ini bukan giliranmu yang mengambil nyawaku. Rekan-rekan Taois, mari kita bertarung sampai mati dengan iblis ini. Wan Yiqian berteriak dengan marah, ingin mengumpulkan semua orang untuk mengepung dan memusnahkannya. Tongkat di tangannya diacungkan dengan cara yang mengesankan, dan setiap gerakannya ditujukan pada poin-poin vital Ling Baiyi, namun, dia tahu bahwa semua ini tidak berguna, hanya dengan bergabung mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Orang-orang dari Serikat Pedagang bergegas dan mengepung Ling Baiyi, menyerangnya, beberapa sosok melintas di udara. Ling Baiyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menghindari serangan, dia berkata, "Wan Yiqian, Qian Sheng, Han Junting, Ding San, dan Su Lianyi, bagus sekali, mereka yang tidak mati semuanya ada di sini." Dia menggambar lingkaran di depannya dengan tangan kanannya, dan cahaya ungu menyala, bayangan berbentuk pedang, seperti ular, melilit lengannya, itu menggambar setengah lingkaran ke arah yang berlawanan, dan kekuatan pedang yang menakutkan mengembun. "Mundur!" Yun Xiao berteriak kaget, "Bahaya! Sekarang Su Lianyi adalah miliknya, dia tidak bisa begitu saja melihatnya mati." Su Lianyi terkejut, dia tidak berani mengambil langkah maju lagi, sebaliknya, Yi Yan mulai mundur. Hati Han Junting juga dalam keadaan syok, dia sudah merasakan keterkejutan ketika pedang ungu muncul, dan dia tidak tahan lagi, dia dengan cepat mundur. "Yi Qian dan saudara Ding San, aku akan menyerahkan tempat ini untuk kalian berdua." Qian Sheng berkata dengan cemas. "Berdirilah," kata Wan Yiqian dengan suara yang dalam, "setiap orang di bawah transendensi ilahi adalah semut." "Oh," Ling Baiyi tertawa, "apakah sudah terlambat untuk mundur sekarang?" Desir. Tinju kanannya menghantam udara dan segera menyebar dalam bentuk setengah bulan, itu berisi niat pedang tajam dalam jumlah tak terbatas dan mengejar beberapa orang. Ledakan. Sempoa emas di tangan Qian Sheng menghalangi di depannya, dan lebih dari 10 manik-manik semuanya jatuh, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, tapi dia masih menelannya, matanya dipenuhi ketakutan saat dia mundur lagi. Jika dia membuang 1000 kruk dan berubah menjadi naga di depannya, langsung mengenai niat pedang. Wajah Ding San serius, ini adalah pertama kalinya dia bertarung sampai mati dengan ahli transendensi ilahi, jadi dia sangat berhati-hati, di tangannya ada pedang perunggu sepanjang 3 kaki tanpa kilau, seperti kuningan biasa, dengan memutar pergelangan tangannya, dia menebas. Ledakan. Saat ketiga kekuatan saling membombardir, cahaya mengejutkan mengguncang langit dan beriak lapis demi lapis. Para seniman bela diri di sekitarnya semua menderita luka dalam akibat syok dan buru-buru mundur ketakutan, banyak dari mereka bahkan langsung berubah menjadi abu setelah kejutan itu. "Aku sangat takut, apakah ini kekuatan transendensi ilahi?" Ada keributan di kerumunan, dan mereka semua berlari menyelamatkan diri. Su Lianyi kembali ke sisi Yun Xiao dan berkata dengan ngeri, "Kekuatan ini terlalu menakutkan, bisakah Serikat Pedagang menang?" Wajahnya yang bermartabat mengungkapkan ekspresi ketakutan. "Jangan khawatir," kata Yun Xiao, "bahkan jika langit runtuh, aku masih akan memiliki yang tinggi untuk memikulnya." Ding San dan Wan Yiqian bukanlah pemula. Wan Yiqian dan Ding San bergabung untuk menekan tinju angin dan niat pedang, membentuk keseimbangan sementara, namun, gempa susulan lebih kuat dari gelombang sebelumnya, dan terus menyerang kota Yan baru. Ling Baiyi berdiri dengan bangga dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, di bawah serangan bersama dari 2 ahli transendensi ilahi, dia akhirnya terpaksa mundur, namun, ekspresinya tetap tidak berubah. Dentang, dia mengangkat tangan kirinya dan melambaikannya sedikit, suara pedang bergetar, dan kemudian cahaya ungu jatuh. Sebuah pedang ungu kuno jatuh di sampingnya, dengan segel tangan kirinya, 2 kehendak pedang ditembakkan dari 6 luka pedang ungu, yang meledak di udara dan menebas ke arah keduanya. Keduanya langsung berhenti bergerak, mereka merasakan serangan pedang yang menakutkan pada saat yang sama dan tidak berani terlalu dekat, mereka berdua mundur. Ledakan. 2 pedang ungu terbang di udara dan kemudian meledak seperti 2 nebula. Ling Baiyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan melalui 2 nebula, saat pakaian putihnya berkibar, kepingan salju mulai berjatuhan, dalam sekejap,
langit tertutup salju. Dia meraih di udara, dan pedang ungu dengan 6 luka tiba-tiba terbang ke arahnya, dia melambaikan pedangnya di tangannya dan menebas mereka berdua. Ledakan, Wan Yiqian dan Ding San sangat terkejut dan marah, mereka tidak berani menerima gerakan pedang pihak lain secara langsung, dan mengandalkan teknik gerakan superior mereka untuk melarikan diri di udara, langsung menghindarinya. Mereka berdua adalah ahli transendensi ilahi, bagaimana bisa ada perbedaan yang begitu besar? Orang-orang di kejauhan semuanya terkejut, Wan Yiqian dan Ding San adalah eksistensi ilahi dan luar biasa, tetapi mereka dipaksa ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa melawan oleh Ling Baiyi. Mata Ming Zhen dan Ming Jian juga dipenuhi dengan ketakutan, Ling Baiyi terlalu kuat, saya khawatir serikat pedagang berada dalam masalah besar hari ini, kami akan pergi dulu untuk menghindari terlibat. Keduanya melambaikan tangan dan menyapu cermin, mereka hendak menyeberangi langit dan pergi. Kalian berdua baru saja merusak rencanaku, jangan pergi, tetap di reruntuhan kota Yan baru selamanya. Mata Ling Baiyi dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengayunkan pedangnya. Cahaya ungu menyala. Ming Zhenming melihat bahwa mereka berdua langsung terbelah, mereka berdua berubah menjadi bentuk manusia mereka dan turun, berdiri di udara tanpa bergerak. Cermin di tangan Ming Jian tiba-tiba pecah dengan suara, "Ci", dan permukaan cermin hancur menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua benar-benar tidak bernyawa, tanpa ekspresi apapun, seolah-olah mereka sudah mati. Desir. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari pinggang mereka, menyembur tinggi ke udara. Mereka berdua akhirnya terbelah di pinggang mereka, berubah menjadi beberapa potong mayat yang rusak dan jatuh dari langit. Ah! Kematian Ming Zhen dan Ming Jian memiliki dampak visual yang sangat besar pada semua orang, mereka semua mundur karena terkejut dan ketakutan. Saudara Ding San, jika kita tidak menggunakan kekuatan penuh kita akan benar-benar mati di sini hari ini. Wan Yiqian berkata dengan cemas. Saya harap saudara Yiqian juga dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak memiliki ilusi. Ekspresi Ding San sangat tidak sedap dipandang. Tentu saja, kata Wan Yiqian. Seolah untuk menunjukkan ketulusannya, dia meraih tongkat naga merah, dan rune di atasnya mulai membuka segelnya, dalam sekejap, itu berubah menjadi pedang panjang merah, dengan bentuk naga melompat di atasnya, dan cahaya dingin menyinari air. Langit dan bumi mengalir bersama, naga di alam liar. Dengan tebasan pedang merah, bayangan naga meraung dan menebas dengan kecepatan kilat. Ling Baiyi mengangkat pedang ungunya dan menebas. Seluruh ruang tampak kesurupan, bayangan naga tampaknya ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat, tubuhnya bergetar di udara, dan kemudian terbelah menjadi dua dan menghilang sama sekali. Momentum pedang tidak berkurang dan terus menyerang. Wan Yiqian terkejut dan segera mundur, menghindari serangan menakutkan itu. Ling Baiyi hendak menyusulnya ketika dia tiba-tiba dikelilingi oleh lampu warna-warni, itu adalah benang sutra, dan mereka melilit dia seperti ulat sutera yang meludahkan sutra, setiap benang memiliki kilau yang berbeda, dan itu seindah mimpi. Cahaya 9 kutub, bakar langit. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergetar seperti senar sitar, kemudian, mereka meledak dan menembus tubuh Ling Baiyi, mereka seperti jarum emas yang tak terhitung jumlahnya, saling bersilangan dan padat bersama. Mata Ling Baiyi menyipit, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, 6 pedang ungu yang terluka terus menggambar lingkaran cahaya yang sangat tajam di depannya. Lingkaran besar dan lingkaran kecil semuanya berubah menjadi lingkaran yang tak terhitung jumlahnya, jarum cahaya yang padat semuanya hancur ketika mereka memasuki lingkaran. Wan Yiqian telah muncul di langit di beberapa titik waktu, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan halo besar muncul di belakangnya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya beredar di dalam, membentuk roda pedang besar yang seperti matahari yang terik di langit. Segel pedang matahari yang hebat. Dengan lambaian lengan bajunya, roda emas di telapak tangannya berputar dan dia dengan cepat menamparnya. Roda pedang berputar seperti matahari terbenam, bersinar dengan cahaya keemasan. Murid Ling Baiyi menyempit, dan untuk pertama kalinya, dia menembakkan niat membunuh yang dingin, cahaya ungu berputar-putar di sekitar tubuhnya. Ding San juga menarik napas dalam-dalam, tangan kirinya membuat gerakan meraih, dan bendera segitiga kecil muncul di tangannya, dia melambaikannya ke udara. Tiba-tiba, angin, hujan, kilat, es, embun beku,
dan salju memenuhi langit, dan cuaca menjadi tidak merata. 7 bendera kepunahan. Ding San membuang bendera kecil itu dan membukanya sendiri sebelum terbang menuju Ling Baiyi. Salju putih tiba-tiba mulai menari di udara, Ling Baiyi berdiri dengan pedang di tangannya dan mengetuk pedang dengan tangan kirinya, fenomena aneh muncul di langit dan Ki ungu datang dari timur. Kemudian, tubuh Ling Baiyi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seluruh dunia tertutup salju putih, awan ungu memenuhi langit saat niat pedangnya membubung menembus awan. Bersambung.